Insects provide many beneficial services, such as blah blah blah, breaking down dead wood, and pollinating plants. Ingat, cara melihat kasus seperti ini kita harus mengidentifikasi mana kata kerjanya dulu dan subjek. Ya. Oke, 30 detik untuk menyelesaikan satu soal adalah waktu yang sangat singkat. Langsung saja. Buat teman-teman yang tahu atau ingin menebak jawabannya yang mana, silakan langsung bersuara boleh, via chat juga boleh. Anybody know? Mengidentifikasinya dulu atau langsung dijawab, Miss? Jawabannya dulu boleh. Ya. Charlie? Alpha. Alpha. Oke. Ada yang bilang alpha. Yang lain? Tapi such as tuh masuk konektor nggak, Miss? Such as. Tapi Such kayaknya enggak. Such as itu bukan konektor. Oh, berarti dia beta. Bravo. Ya. Oke. Ada yang lain? Charlie. Oke, kita bahas ya. Insects itu sebagai subjek, verbnya mana? Ada yang tahu verbnya mana? Provide. Ya, provide itu verb ya. Jadi subjeknya plural, maka verbnya juga plural. Selanjutnya many beneficial services sebagai apa? Complement. Oke, sebagai noun phrase ya, komplement ya. Komplement dalam bentuk apa? Dalam bentuk noun phrase ya. Kalau dalam soal TOEFL kita mengidentifikasinya seperti ini lebih gampang. Ini disebut noun phrase. Kenapa? Karena ini adalah noun-nya terdiri dari services yang dideskripsikan oleh si many sama beneficial. Many itu adjektif, adverb maksudnya ya. Many itu adverb, beneficial itu adjektif, services itu noun-nya. Jadi noun yang dibentuk dari kesatuan antara adverb sama adjektif, kemudian noun. Oke, tapi tidak sangat berpengaruh dengan perubahan kata kerja ya. Selanjutnya, such as. Nah, such as itu artinya dalam bahasa Indonesia seperti ya, dia itu bukan konektor, tapi preposition, kata depan. Tuh. Dan setelah such as, di sini ada koma, dan ya, koma, dan. Terus mereka itu memiliki hubungan, ya, memiliki hubungan kesetaraan atau paralelism, karena dihubungkan antar koma. Dan ini disebut PP. Ya, kenapa disebut PP? Karena ini adalah noun ya, noun. Nah, kemudian di sini ada preposition. Makanya disebut prepositional phrase ya, frase-frase ya atau frase yang diikuti oleh si preposition. Makanya mereka itu satu kesatuan. Such as sampai plans itu satu kesatuan. Maka untuk jawabannya yang kita cari adalah adjektif dalam bentuk ing. Kenapa? Karena di sini breaking down that wood itu adalah noun plus adjective ing. Kemudian di sini noun plus adjective ing. Jadi pilihan yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah Charlie ya guys ya. Karena masih azan, mesti ini dulu ya, mesti mute dulu ya guys. Selanjutnya nomor 2 ya. Frozen oranges must be packed, and stored when the fruit is ripe. Oke, silakan. 30 detik waktunya untuk mengerjakan satu soal. Langsung saja.
Charlie. Charlie? Charlie. Charlie, wow, amazing ya, langsung gercep ya. Kenapa teman-teman banyak yang pilih Charlie? Itu kan pasif. Jadi must be, verb 3, verb 3, verb 3. Oke, good job. Untuk frozen oranges ini sebagai apa, guys? Subject. Oke, dia sebagai Subjek. subjek dalam bentuk noun phrase ya. Yang mana noun utamanya adalah juice ya, juice. Kemudian untuk frozen itu sebagai adjective ya, orange itu sebagai adjective juga, juice baru sebagai noun-nya. Kemudian verbnya mana verbnya? Must be. Hah? Must be. Oke, must be ya. Must be packed. Ya, must be packed. Kemudian untuk koma-koma ini menghubungkan apa? Antar apa gitu. Karena di sini setelah ini juga main close. ini juga peri. Ya, oke. Jadi ini paralel dari si verb ya. Kemudian di sini ada when. Nah, when itu sebagai apa, guys? Masih ingat sebagai apa? Konektor. Conjunction. Ya, conjunction yang menghubungkan antar kalimat. Berarti harus ada dua kata kerja atau dua kalimat ya, dua kalimat. Mana itu kalimat keduanya? Is. Ya, the fruit is. Ya, itu kalimat keduanya. Jadi yang dicari adalah si paralel dari packed. Otomatis kalau kita pilih alpha, be frozen nanti double bear ya, double bear. Maka ada dua kata kerja nanti. Karena apa? Di sini cukup yang menandakan satu kata kerja itu must be. Nah, untuk selanjutnya boleh ada lebih dari satu. Itu double bear, kebanyakan bear. Must be frozen, modalnya double juga. Nanti kurang conjunction, kebanyakan kata kerja nantinya ya. Gitu. Kalau kita pilih delta, it must be frozen itu kalimat. Maka kalau kebanyakan kalimat harus ada conjunction baru lagi. Jadi disebut kurang conjunction. Maka jawaban yang paling tepat adalah Charlie ya. Frozen itu verb 3. Verb 3 maksudnya paralel dari packed bersama stored. Guys. Oke, next number 3. Ada yang mau baca nggak? Anybody wants to read? Oke, Miss Lestari, silakan. Roger Williams was a clergyman, blah blah blah, the colony of Rhode Island, and an outspoken advocate of religious and political freedom. Good, thank you. Teman-teman sambil ini ya, sambil berpikir mana jawabannya ya, boleh. Sambil saya bacakan lagi. Roger Williams was a clergyman, blah blah blah, the colony of Rhode Island, and an outspoken advocate of religious and political freedom. Sudah ada yang menemukan jawabannya? Alpha. Alfa, yang lain? Alfa juga. Bravo kayaknya. Alfa, Bravo. The founder of. Masih bingung ya teman-teman, ada yang Alfa, ada yang Bravo. Bisa sih Bravo. Bentar. Alpha. Oke, deal. Alfa sama Bravo aja ini ya jawabannya ya. Check it out. Untuk Roger Williams sebagai
Subject. Subject. Subjek. Kemudian untuk was-nya Verb. verb. Kemudian a clergyman sebagai objek ya. Dan Yes. di sini ada an outspoken. Itu apa sih? An outspoken advocate of religious and political freedom itu Phrase. phrase. Ya, non phrase ya. Non-phrase. Ya, non phrase ya. Kemudian the colony of Rhode Island sebagai apa? Preposition of phrase. Ya, non phrase juga ya. Non-phrase. Boleh disebut PP karena ada of di sini ya, PP. Juga boleh disebut PP. Non phrase juga boleh ya. Karena kalau ada preposition boleh disebut PP. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah ini non phrase, dan ini kalimat gitu. Dan ini Iya, kalimatnya Alfa. sudah sempurna, akan tetapi di sini ada koma ya, koma, kemudian di sini juga ada koma lagi, koma, dan berarti otomatis mereka Paralel. hubungannya adalah paralel dari noun phrase karena ini setelah n itu noun phrase, sebelum n juga noun phrase. Jadi setelah koma di sini adalah yang diharapkan adalah noun phrase. Otomatis yang bilang ini kira-kira apa sih? Gitu loh ya. Yang bilang itu kira-kira apa? Apakah masih butuh kata kerja lagi, kalimat baru lagi, atau apa? Ada yang tahu kalau sudah menemukan pencerahan seperti ini, ada yang tahu nggak jawabannya yang mana yang paling tepat? To subject. Condet. Tapi yang hilang apa? Ya, Kalau yang hilang adalah Noun. noun, guys. Noun-nya. Jadi kita lihat di sini, an outspoken advocate itu adalah noun juga. noun. Kemudian gandengannya ini loh, gandengannya the colony ya. The colony. Kalau kita pilih alpha, alpha itu founded. Founded itu adjective. Ya, adjective. Kemudian untuk Charlie was the founder of itu kata kerja. Kalau ada kata kerja berarti harus ada conjunction dan subjek baru. Kemudian kalau kita pilih delta, he founded itu kalimat ya, nanti kurang conjunction. Jadi jawabannya adalah Bravo, the founder of the colony. Founder of the colony. Jawabannya Bravo ya. Nomor 4 sekarang. Siapa yang mau baca? Wants to read? Nina, silakan. Boleh, Miss. Paint can be applied to a surface with rollers, blah blah blah, or spray guns. Okay, good. Teman-teman yang lain mungkin bisa bantu menjawab sekaligus. Alpha. Alpha. Banyak yang Alpha. Hah? Ada Alpha. yang Oke, good. Ada yang selain alpha? Setara sih harusnya alpha. Oke, setara ya. Oke, check it out. Paint sebagai subject. Subjek. Verbnya mana? Can be applied. Oke, good. Kemudian untuk to a surface itu sebagai apa? Sampai roller sampai experience sebagai PP. Oke, sebagai Preposition phrase. Phrase karena diawali dengan preposition. Tuh. Jadi kalimatnya sudah lengkap karena sudah ada subjek sama verb dan yang ditanyakan di sini adalah yang bilang itu apa? Noun. Noun. Oke, noun. Ini koma. Setelah koma apa? Setelah koma. Seprigan. Non phrase kan? Ya. Sebelum koma kan nggak tahu. Nah, sebelum koma yang pertama itu juga non phrase. Rollers itu noun juga ya kan? A surface with rollers. Berarti untuk nounnya di sini nounnya itu
Plural apa singular? Spray guns itu plural apa singular? Plural. 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 Jadi yang ditanyakan itu noun yang plural. Plural. Kita pilih delta by brush itu kebanyakan preposition. Iya. Double by brush gitu. Kemudian kalau kita pilih with juga double preposition. Lebay ya nanti with rollers, with brushes. Karena dalam bahasa Inggris itu kalau bisa disingkat kenapa enggak gitu ya. Kemudian untuk bravo itu double verb brushes. Brushes can be used. Maka kurang conjunction. Jadi jawabannya adalah alpha. Good job guys. Selanjutnya soal nomor 5. Siapa lagi yang mau membaca? One street. Saya boleh, Miss. Oke, study again. Please. The use of labor-saving devices in homes, blah blah blah, and in factories added to the amount of leisure time people had. Oke, good. Sudah ketemu jawabannya, guys? Antara Alpha sama Charlie. Charlie. Alpha sama enggak Charlie. ding. Ya. Charlie. Charlie. Oke, ada Charlie. Ada yang Atau selain Delta. Charlie? Tapi kalau Delta kebanyakan. Charlie. Sekarang. Charlie. Oke, Charlie gitu. Oke, Charlie. Charlie ya. The use sebagai apa, guys? Subjek. Ini ada the ya. Selamanya kalau Ya. ada pasti dia sebagai noun. Dan noun kalau ada di depan itu pasti dia sebagai subjek ya. Nah, subjeknya itu hilang guys. Subjeknya itu dalam bentuk noun phrase ya. Ini ada the use of labor saving devices in homes gitu. Ini ya sebenarnya subjeknya itu panjang sepanjang ini. Berhubung yang paling penting adalah the use-nya, yaitu subjeknya singular apa plural guys subjeknya ini? Plural. Singular. Singular ya, karena apa? Karena setelah the use itu ada preposition of. Jadi, meskipun setelah of itu dalam bentuk plural devices, maka apalagi di sini ada homes, in homes, maka dia tidak berlaku plural dari si subjek, tapi tetap singular ya. Sekedar mengingatkan saja. Tapi di sini untuk kasus masalahnya tidak di situ. Kita sebut PP ya itu ya tadi ya. Nah, kemudian verbnya adalah di editnya. Ya, edit itu verb keberapa, guys? Verb kedua. Verb kedua, good. Nah, kemudian di sini ada to. To. To itu preposition ya kan? Setelah preposition kata benda berarti dia disebut PP, prepositional phrase. Jadi kalimatnya sudah benar ya, maksudnya sudah benar itu sudah lengkap subjek sama verbnya. Kita tinggal nyari ini titik-titiknya, masalahnya di sini apa. Kita lihat sebelum koma itu kelas katanya apa, setelah koma itu kelas katanya apa gitu. Dan yang kira-kira nih teman-teman, ada yang tahu nggak titik-titik itu yang bilang itu apa? Noun. Lebih lengkapnya lagi adalah in plus noun. Kenapa? Karena sebelum koma di sini ada in homes. Nah, setelah koma ada in factories. Ada in factories juga. Ya. Miss, Ya. Kirain karena dia udah udah ada in di sebelumnya, jadi bakal include semua gitu. Iya. Kan Karena sebelum ada in dan lagi. sesudahnya ada in ya. Sebelum dan sesudahnya ada in, jadi dia ini ada in gitu. Labor saving devices in homes, ya, in offices and in factories gitu. Karena in gitu. Gitu. Karena ada dua kata kerja, karena ada dua kata benda gitu.
biar tidak rancu artinya. Oke. Tuh. Jadi kalau misalnya nggak ditambahin in, maka rancunya di sini dikirain memparalelkan antar labor saving devices. Itu. Terus kemudian kalau misalnya di sini nggak ada in-nya, factories. Padahal yang diparalelkan adalah tempatnya in homes, sama in office, sama in factories. Itu ya guys ya. Oke, jadi jawabannya adalah sudah jelas ya. Delta. Selanjutnya nomor 6. Silakan yang mau membaca. Nggak usah malu-malu. Feel free. Miss, Ayo, oke, Miss Novi. Ayo, Miss Novi. in 100. 1900, Mhm. electrically powered cars were more popular than gasoline-powered cars because they were quiet, operated smoothly, and blah blah blah. Oke, good. Thank you. Miss Li bacakan ulang sambil teman-teman mencari jawabannya. In 1900 boleh, in 1900 juga boleh bacanya ya. In 1900 atau in 1900, electrically powered cars were more popular than gasoline powered cars because they were quiet, operated smoothly, and blah blah blah. Oke, mungkin ada yang sudah menemukan Alpha. alfa. Alpha. Banyak yang alfa. Oke. Karena setara. Oke, meskipun kita triknya di sini sebenarnya gampang ya, kita lihat karena ya yang kita bahas paralel, otomatis kita fokusnya di koma dan koma gitu ya. Tapi tetap Iya. kita mengidentifikasikannya harus sesuai dengan protokol ya. Kalau misalnya nanti soal kan random ya, di soal TOEFL itu random. Jadi kita tetap mengidentifikasinya sesuai protokol yaitu mencari subjek sama dulu. Pertama, di sini kita menemukan ada in. In itu cuma keterangan waktu, jadi nggak usah terlalu di itu ya fokuskan. Nah, yang kita cari adalah subjeknya. Dan subjeknya adalah kebetulan ketemunya ini electrically powered cars dalam bentuk noun phrase ya. Mana itu noun utamanya adalah cars ya. Electrically powered itu sebagai apa adjektifnya. Adjektifnya powered, kemudian electrically sebagai adverb. Jadi urutannya itu adverb, adjektif, noun. Jadi wajib seperti itu. Nggak boleh adjektif dulu baru adverb, nggak boleh. Jadi adverb itu pasti di depan ya. Adverb itu kayak keterangan cara, keterangan tempat, keterangan waktu ya, seperti itu. Kemudian untuk verbnya mana? Were. Yes, good. Were ya. Were sebagai verb. Nah, kemudian more popular itu sebagai adjektif dan itu sebagai dan gasoline powered cars itu sebagai PP prepositional phrase. Jadi dia tidak bermasalah sama perubahan kata kerja. Kemudian di sini ada because they were quiet. Itu apa? Adjective clause. Adjective clause. Oke. Iya. Jadi dia itu kalimat baru ya. Karena adanya conjunction. Because. Conjunction. Nah, kalau ada conjunction berarti wajib ada kalimat baru. Yang mana di sini kalimatnya adalah they were quiet. Subject, verbnya were, kemudian quiet. Adjective. Nominal ya, kalimat nominal. Nah, jadi ada dua kata apa? Jadi ada dua kalimat di sini, tapi sudah benar karena ada conjunction-nya. Akan tetapi di situ masalahnya adalah koma, karena di sini titik-titiknya jatuh setelah n. Operated smoothly and titik-titik. Yang hilang kira-kira ini disebut apa? Yang tahu? Yang hilang itu disebut apa? Adverb tense. Ya,
Operated smoothly. Operated smoothly itu disebut adjective phrase, frase yang adjektif. Maka yang hilang juga adjective Adjective. phrase gitu. Adjektif yang apa? Adjektif yang ing apa yang ed? Adjektif yang ed. Jadi jawabannya adalah Alpha. betul sekali ya. Alpha. Nomor 7. Who wants to read? Siapa yang mau baca nomor 7? Nomor 7. Nomor 7. Ya udah, kalau nggak ada, Miss Li tunjuk ya. Dari tadi cewek mulu ya. Yang cowok mana suaranya apa? Jangan-jangan nggak ada yang cowok di sini ya. Coba Miss Li lihat ya. Jonathan, Trianor. Ini Trianor cowok apa cewek ya? Glenn. Apakah mereka goib di sini? Cuma mantau dan menyimak aja yang cowok-cowok. Saya mau baca, Miss. Oke, boleh. Miss Novi lagi. Silakan Miss Novi. Okay, thank you, Miss. Throughout history, trade routers have increased contact between people, blah, 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 and greatly affected the growth of civilization. Oke, good. Miss Li bacakan lagi sambil cari jawabannya. Throughout history, trade routers have increased contact between people, titik, and greatly affected the growth of civilization. Yang hilang apa? Charlie Tams. Charlie atau Alpha? Antara itu. Yang hilang apa? Apa ya? Yang hilang Ada yang langsung jawab Charlie. Oke. Check it out. adjektif. Oke, adjektif yang hilang. Kita lihat di sini dulu, throughout history itu sebagai keterangan waktu aja ya. Kemudian untuk trade routers itu sebagai subjek utama dan have increase itu sebagai verbnya. Dia tensisnya, ada yang tahu tensis apa namanya ini? Perfect ya? Perfect. Perfect. Perfect yang present karena pakai have ya. Present. Kemudian contact between people itu disebut noun phrase ya. Increase contact between people. Kemudian greatly affected the growth of civilization itu juga disebut noun phrase. Jadi sebelum N ini yang hilang juga apa? Non phrase. Ya, noun phrase. Noun phrase yang apa? Noun phrase yang adjektifnya dalam bentuk ed. Ya. Karena setelahnya ini yang kita temukan adalah affected the growth gitu. Kalau kita pilih alpha itu ada verbnya ini have resulted ya, nggak boleh seperti itu. Ada have lagi nggak boleh ya, karena di sini sudah ada have ya, have itu menunjukkan adanya kata kerja gitu. Intinya itu auxiliary, auxiliary-nya satu aja kalau auxiliary ya. Jadi untuk alpha itu double kata kerjanya maka tidak boleh. Kemudian kalau kita pilih Bravo, an exchange of ideas has resulted sama, dia juga kata kerja baru. Kurang conjunction nantinya sama ya alasannya. Untuk Delta itu non phrase juga, tapi dalam bentuk ing. Ya, akan tetapi di sini yang dimasukkan adalah yang bentuk ed dalam bentuk verb 3. Maka jawaban yang paling tepat adalah Charlie ya. Good job. Nomor 8. Saya Miss. Oke, silakan Miss Lestari. Photographers' choice of a camera depends on what kind of pictures they want to take, how much control they want over exposure, and blah 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 they want to spend. Oke, good. Bisa dibacakan ulang ya.
Photographers' choice of a camera depends on what kind of pictures they want to take, how much control they want over exposure, and the titik they want to spend. Panjang kalimatnya. Pasti sudah ketemu Apa? yang mana? Hah? Charlie. 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 Okay, check it out. Kok aku beta? Photographer choice. Charlie. Oke, Antara Charlie dan ya. Alpha. Photographer choice sebagai subjek utama ya. Subjeknya dalam bentuk singular apa plural, guys? Singular. Singular ya. Singular. Choice itu singular ya. Jadi setelah of a camera di sini tidak berpengaruh sama perubahan kata kerja ya, karena sudah ada of-nya loh ya. Ini Misri cuma mengingatkan saja. Setelah of itu tidak berpengaruh sama perubahan kata kerja. Oke, jadi depends on itu adalah verb yang singular karena subjeknya juga singular yaitu photographer's choice. Kemudian on, nah depends on itu verb kan. Kemudian setelah verb pasti jatuhnya objek ya. Nah objeknya dalam bentuk what kind of pictures they want to take itu adalah dalam bentuk noun phrase. Noun phrase what kind of pictures. Dan kalimat tanya ya. Kemudian ada how much control they want. Itu juga bukan kalimat tanya, tapi dia dalam bentuk noun phrase. Kalau kalimat tanya nanti ada itu auxiliary-nya atau kata kerja bantunya ya, tapi di sini nggak ada. Kemudian setelah N itu juga harusnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk noun phrase. Noun phrase dalam bentuk yang sama ya, yang sama seperti ini keterangan. Kalau keterangan what ini keterangan how ya. How much kalau ini what kind gitu. Nah, kalau misalnya kita jadi yang dicari how much juga ya. Kita pilih Charlie how much money they want to spend itu sudah sangat benar, sudah sangat tepat ya. Kalau kita pilih what money berarti nanti ambigu ya. Uang apa gitu nantinya ya. Uang apa yang akan dihabiskan gitu. Kalau the amount of money sebenarnya boleh the amount of money tapi tidak paralel sama kalimat sebelumnya. Ya, kalau kita pilih delta so much money that ini ada that itu penghubung antar kalimat ya. Penghubung antar kalimat. Dan tidak setara dengan sebelum koma. Ada 2 koma. Dan ciri-cirinya paralel itu biasanya ada 2 koma ya. Yang paling tepat jawabannya adalah car. Masih ada 2 soal lagi, guys. Oh, sudah habis, guys. Cuma 8 soalnya ya. Cuma 8. Miss, boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Yang tadi nomor 8 kan dia paralelnya beda-beda. Ada yang pakai what kind, terus ada yang pakai how much. Nah, itu untuk mengidentifikasinya setelahnya harus pakai how much itu gimana, Miss? Karena kan dia paralelnya beda. Iya, dia beda. Ya, kita lihat pilihannya ya. Kalau di pilihannya itu ya tidak ada selain yang paling tepat selain how much. Ya. Misalnya di sini kita pakai selain what, misalnya apa ya? Where. Di sini tidak ada where gitu. Misalnya mereka ingin menghabiskan uangnya di mana gitu kan nggak ada di sini. Cuma yang paling tepat pilihannya how much. Di sini sebenarnya bebas mau diisi apa gitu kan. Berhubung di sini pilihannya cuma how much money ya. Kalau buat money kan kurang tepat ya. Uang apa kan kurang tepat. Kalau kecuali yang ditanyakan adalah satuan apa sih itu namanya mata uang gitu ya. What currency itu baru masuk ya what currency berhubung pilihannya ya cuma how much jadi ya how much gitu. Untuk identifikasi how much plus noun phrase di sini yang Misri tulis merah ini ya berdasarkan pilihan yang ada di sini. Tidak mutlak. Jadi how much di sini tidak mutlak ya. Kebetulan pilihannya cuma how much di sini. Itu maksudnya.
Mungkin bisa dipahami ya. Oke, Miss. Thank Oke. you.